Siapa tidak kenal Kabupaten Jember? Nama kabupaten ini tidak asing di pendengaran, baik di level nasional maupun internasional. Seperti Jember Fashion Carnavalnya, sederet penghargaan yang disabet serta banyaknya tempat wisata alam yang memukau. Siapa sangka di balik ketenarannya menyimpan setumpuk persoalan yang sampai saat ini masih belum terurai. Salah satunya yang saat ini ramai diperbincangkan masyarakat terkait polemik antara DPRD dan bupatinya yang tak kunjung usai. Meskipun dilakukan mediasi oleh pejabat di atasnya seperti gubernur, DPRD wilayah, dan Kemendagri, namun hasilnya masih seperti nihil. Bahkan masalah tersebut seakan terus meruncing hingga hari ini. Parlemen menilai kinerja Bupati Jember sama sekali tidak mampu menjalin komunikasi yang baik. Bahkan legislatif menuding banyaknya masalah yang ada di Kabupaten Jember berasal dari Bupati sendiri karena dinilai sering menyalahi aturan. Namun Bupati sendiri dalam keterangan persnya seakan tak menunjukkan rasa bersalah. Akibatnya sejumlah pembahasan terbengkalai hingga berdampak kepada keterlambatan APBD. Belum lagi persoalan silpa yang terus menumpuk seakan bagai benang kusut yang sulit diurai. Lautan demo tidak terbendung, mereka menuntut Bupati Jember dimakzulkan. Masa menganggap sejak dipimpin Bupati Jember, Jember bukan semakin maju, justru semakin mundur. Seberapa berpengaruhkah polemik berkepanjangan ini terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Jember? Bagaimana mencari jalan solusinya? Mari kita evaluasi bersama. Suara Indonesia bersama saya Natasha Wildan. Polemik tidak berkesudahan antara DPRD dan juga Bupati di Kabupaten Jember seolah tidak akan pernah menemukan ujungnya. DPRD mengambil sebuah tindakan atau sikap yang berani dengan memakzulkan Bupati Jember. Meskipun masih dalam tahap pengajuan kepada Mahkamah Agung, namun hal ini semakin membuktikan kepada masyarakat bahwa konflik ini masih belum selesai. Kemudian seberapa berpengaruhkah konflik ini kepada dunia pendidikan, khususnya bagi para GTT dan juga PTT yang sedang memperjuangkan kesejahteraannya. Kali ini Suara Indonesia akan membahasnya bersama dengan Mas Ilham Wahyudi selaku Ketua Aktivis Pendidikan PGRI Kabupaten Jember. Selamat siang Mas Ilham. Selamat siang. Ya. Iya. Saat ini kami juga tidak hanya berdua, di sebelah Mas Ilham sudah ada Mas Abror Budianto selaku Ketua Asosiasi Guru GTT dan PTT PGRI Kabupaten Jember. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang. Ya. Apa kabar, Mas Ilham? Iya, baik, Mbak. Ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Pendidikan di Kabupaten Jember apa kabar, Mas? Sedang tidak enak-enak saja, Mbak, ya, untuk pendidikan ini. Perlu obat ya, Mas ya? Perlu obat, saya kira itu. Mas Abror, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, baik. Baik. Mas Ilham, kita boleh ya, Ya. bertanya beberapa hal Siap. terkait dengan berpengaruhnya polemik ini kepada perjuangan para GTT dan juga PTT. Mas Ilham, perjuangan guru GTT dan PTT ini merupakan sebuah persoalan nasional. Siap, betul. Menurut Mas Ilham sendiri selaku Ketua Aktivis Pendidikan, ini bagaimana atau seberpengaruh apakah polemik ini terhadap perjuangan para GTT dan PTT ini, Mas? Terima kasih kepada Suara Indonesia yang sudah mewawancarai kami berdua, dan memang betul yang disampaikan tadi teman kami bahwa pendidikan khususnya di Kabupaten Jember sedang tidak enak-enak saja. Perjuangan kami perlu disampaikan bahwa dimulai sekitar tahun 2017 ketika Bupati Jember menerapkan kebijakan untuk memberikan SP. SP ini kalau tahunya di Jember, Mbak, ya, yaitu surat penugasan. Jadi pusat itu tidak tahu apa itu SP begitu. Nah, ketika 2017 ini guru-guru yang mereka mengabdi sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan umurnya 60, mereka tiba-tiba secara sepihak dimutasi. 2017 kita bicara. Dimutasi dari sekitar 50 sampai 60 km dengan gaji di bawah kuli bangunan pada waktu itu. Di bawah kuli bangunan. Di bawah kuli bangunan ya, yang saya sampaikan itu 2017. Sampai saja kebijakan yang disampaikan yang dilakukan oleh bupati ini sangat berdampak sekali terhadap pendidikan Jember. Saya punya data, Mbak, ya, bahwa ada seorang guru namanya Pak Arjo Utomo, dia seorang GTT bertempat tinggal di Jenggawa, tiba-tiba
dia dipindah ke Cilpuk pada waktu itu dengan gaji sekitar 300-400 ribu dalam sebulan. Itu tahun berapa, Mas? Sekitar 2017-18 pada waktu itu ya. Akibatnya mereka karena usianya Pak Arjo Utomo almarhum ini, beliau sudah sepuh, sudah tua, dipindah 60 km dengan gaji yang sudah tidak layak. Akibatnya mereka mengalami kecelakaan dan Pak Arjo Utomo meninggal dunia di lokasi kejadian. Tanggapan dari pemerintah atas adanya kecelakaan tersebut kemudian bagaimana? Ya kita gini Mbak, di Jember ini begini, setiap ada aksi dari kita, reaksi dari kita terhadap kebijakan yang salah, baru ditanggapi gitu. Artinya pemerintah Kabupaten Jember itu tidak ada keinginan yang penataan yang betul-betul serius untuk kehidupan guru GTT-PTT. Ini pernah terjadi juga, namanya Bu Eni Wahyuni, usia usia kehamilannya itu 7 bulan, dia enak-enak mengajar di desa Kemiri Panti, tiba-tiba dia dengan keadaan seperti itu berbadan 2 ya, dia dipindah di Gunung Pasang Panti ya. Akhirnya dia kepleset mungkin karena kecelakaan, dia meninggal bersama dengan bayinya. Jadi banyak sekali, ini masih belum yang saya ceritakan sifatnya pribadi, bagaimana keluarganya GTT-PTT sampai dicerai oleh istrinya, oleh suaminya, karena memang gajinya tidak sesuai. Dimutasi hanya menggunakan SP. Seharusnya mereka akan dimutasi menggunakan SK, surat keputusan, jangan surat penugasan. Diberi keputusan dulu lah, baru dipindah, baru dikasih SP gitu. Jadi dimutasilah mereka menggunakan SK Bupati. Saya kira teman-teman guru GTT, PTT se-Kabupaten Jember ini sepaham dengan saya, dimutasi menggunakan SK dengan gaji di minimal upah minimum daerah. Begitu Mbak. Ya, siap. Sekarang kita ke Mas Abror, pemirsa. Mas Abror, di saat para honorer sedang berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan dan bisa kita lihat nasibnya sekarang bisa dibilang ya jauh dari sejahtera. Ini Mas Abror, namun DPRD dan juga Bupati malah sibuk untuk mengurusi polemik yang sedang terjadi ini. Bagaimana pendapat Mas Abror sendiri? Ya, terima kasih kami sampaikan pada media Suara Indonesia yang telah mewawancarai kami. Mungkin ini bisa dijadikan referensi untuk pemerintah Kabupaten Jember. Polemik antara DPRD dan Bupati sebenarnya itu bukan ranah kami. Kami di pendidikan ada 2 kewajiban pemerintah, yaitu pendidikan dan kesehatan. Itu tidak boleh berhenti atau mandek dalam hal apapun. Itu harus tetap berjalan. Artinya GTT-PTT di Kabupaten Jember itu sangat berpengaruh. Karena GTT-PTT Kabupaten Jember apabila nanti ada suatu berhenti atau ada melakukan aksi, maka lumpuhlah pendidikan Kabupaten Jember. Sebenarnya polemik antara DPRD dan Bupati itu ada klausul sebab akibat. Birokrasi yang sudah aturannya sudah jelas itu tinggal dijalankan. Tapi kenapa kok Bupati sama DPRD itu tetap tidak ada sinkronisasi tentang perubahan Jember? Kami sangat berharap eksekutif dan yudikatif bekerja sama, legislatif bekerja sama tentang kemajuan pendidikan. Artinya kami menaruh harapan pada anggaran APBD. Honor kami bisa dicantumkan dalam APBD tersebut sehingga kesejahteraan GTT-PTT dapat bisa terjamin sesuai dengan pakem kami, yaitu SK dan UMK serta BPJS yang aktif, bukan non aktif. Apabila dibutuhkan baru aktif, itu tidak. Karena sebenarnya di draft honor kami itu sudah jelas, kami sudah dipotong oleh BPJS. Tapi kenapa kok pada waktu, karena ada salah satu kemarin insya Allah 6 bulan yang lalu ada teman kami yang akan melahirkan, tapi setelah di rumah sakit tersebut ini tidak aktif, tidak terbayar. Akhirnya karena terdesak, ini urgent, akhirnya dibayar sendiri. Padahal di draft itu sudah jelas, itu sudah dipotong bos dan PPG. Mungkin itu dampak dari polemik dari eksekutif dan legislatif. Oke, Mas Ilham. Siap. Untuk Mas Ilham sendiri, bagaimana selaku penggiat aktivis ini melihat adanya polemik antara DPRD dan juga Bupati ini, Mas? Ya, saya kira begini, bahwa
yang dikatakan menurut pendapat saya, yang dikatakan pemerintah daerah ini kan legislatif dan eksekutif, Mbak. Di mana DPRD ini punya fungsi, punya tugas, salah satunya adalah membuat peraturan daerah bersama dengan kepala daerah. Kalau umpama DPR ini berkeinginan untuk mengubah nasib kita menjadi lebih baik lewat peraturan daerah ini, sedangkan eksekutifnya tidak mau, kan juga tidak bisa selesai, Mbak. Terus yang kedua, DPR ini kan juga punya tugas dari bidang penganggaran. Kita sudah banyak bicara berdua ini kita terbuka ya dengan DPRD menyampaikan bahwa usulan berapa sih yang diperlukan untuk agar GTT PTT ini mendapat UMR daerah gitu ya. Pernah diusulkan oleh DPR sekitar 25 sampai 30 miliar pada waktu itu. Tetapi kemarin saya disampaikan mungkin oleh Pak Halim bahwa eksekutif lah yang tidak mau gitu. Itu saya menyampaikan itu benar itu gitu loh. Tidak, kalau eksekutif nggak mau, jelas kan tidak bisa dieksekusi, Mbak. Nah, Mas Abror, ketika Anda akhirnya dipercaya untuk menjadi nahkoda perjuangan GTT dan PTT di Kabupaten Jember ini, tantangan apa? Tantangan terberat yang Anda alami? Ya, terima kasih, Mbak. Tantangan terberat adalah pada waktu kami memperjuangkan teman-teman tentang masalah kesejahteraan, yaitu masalah yang polemik yang terjadi, yaitu mutasi atau SP sementara ini, meskipun jauh dari kata sejahtera. Semuanya buntu pada satu muara, yaitu apa katanya bupati. Itu. Padahal kami sudah koordinasi dengan PGRI provinsi, bahkan kami sempat koordinasi dengan Ketua MPR pada waktu itu Pak Zulkifli Hasan, Menpan RB Pak Ilham, itu sudah sering kami koordinasi. Pada waktu itu kami juga diundang oleh Presiden di Bogor mewakili PGRI, yaitu GTT PTT. Jadi bukan ujuk-ujuk kami ada permasalahan ini akhirnya muncul permasalahan GTT. Tidak, kami berjuang sistematis dari 2017 sampai hari ini. Tidak berhenti. Bukan karena ada polemik DPRD dengan bupati, tidak. Kami mengeluarkan masa waktu itu sekitar 7.000 2017 itu. Akhirnya hasil dari masa itu, unjuk rasa itu, yaitu timbullah SP. Jadi perjuangan terberat untuk kami yaitu muara suatu perjuangan kita itu ada di Bupati. Oke, iya. Nah, Mas Ilham, Mas Ilham, seperti apa sih perjuangan Mas Ilham untuk memperjuangkan hak atau kesejahteraan para kawan-kawan GTT dan juga PTT ini, baik ke pihak eksekutif maupun ke pihak legislatif, Mas Ilham? Terima kasih, Mbak. Sama yang disampaikan oleh rekan saya seperjuangan Pak Abror ini, kita juga bukan mulai dari polemik ini ya, eksekutif sama legislatif ya. Kemarin sebelum corona, kita PGRI juga mengadakan audiensi, Mbak, di Pendopo bersama dengan Bupati di situ. Kita dialog kenapa sih Bupati itu tidak bisa mengeluarkan SK Bupati. Setelah saya tanya kepada Bupati, jawabannya Bupati itu tidak diperbolehkan oleh pusat gitu loh. Padahal, Mbak, kalau tidak diperbolehkan oleh pusat, otomatis kan semua bupati itu tidak boleh. Nah, kita lihat Bupati Purbalingga, Bupati Boyolali, itu mengeluarkan SK Bupati untuk tenaga honorer semuanya. Nah, saya sampaikan kepada Bupati, pernah membacakan tentang dasar hukum pemberian SK Bupati yang dipakai oleh kabupaten lain, itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Guru dan Dosen pasal 29 ayat 4. Ya, itu sudah jelas di sana. Bahkan juga di PP nomor 19 tahun 2017 pasal 59 ayat 3. Saya bacakan ini. Dalam hal terjadi kekosongan guru, pemerintah pusat / pemerintah daerah wajib menyediakan guru untuk menjamin proses pembelajaran. Bahkan di pasal 29 ayat 4 itu dijelaskan bahwa apabila terjadi kekurangan guru, maka pemerintah daerah wajib untuk menyediakan guru. Artinya pemerintah daerah itu mengangkat guru menyediakan ini. Nah, hasil perhitungan PGRI ada sekitar 3.000 guru yang kekurangan di Jember ini. Jadi guru Jember itu kekurangan guru sampai saat ini, Mbak. Apalagi ini dalam proses-proses masuk masa pensiun ya, para PNS sampai saat ini. Jadi sebetulnya dasar hukumnya itu ada yang
memperbolehkan untuk menerbitkan SK. Namun ada dasar hukum juga yang tidak memperbolehkan menerbitkan SK, yaitu PP nomor 48 tahun 2005 pasal 8. Nah, tidak diperbolehkan untuk mendapatkan SK. Tetapi jika ada PP yang memperbolehkan, silakan. Begitu. Nah, mereka ini Mbak, teman-teman GTT, PTT, ini bukan orang yang baru mengabdi buat kabupaten ini. Mereka udah puluhan tahun, ada yang 22 tahun, ada yang 25 tahun. Mereka itu sudah diangkat, sudah dipekerjakan, diperas keringatnya untuk di garis terdepan pendidikan ini. Iya, kalau mereka baru diangkat, mungkin tidak diperbolehkan. Mereka sudah dipekerjakan. Seharusnya ada jalan keluar pemerintah daerah ini memanusiakan mereka gitu loh, Mbak. Jadi jangan mereka justru dikasih SP lalu dibebankan kepada bos. Ini kan lucu begini, Mbak. Mereka dapat SP yang tanda tangan kepala BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Mereka semua anggota saya ini dianggap pegawai daerah. Tapi lucunya yang menggaji itu pusat melalui bos. Itu pun tidak keluar setiap bulan, Mbak. Tunggu 3 bulan. Jadi kalau umpama mau beli beras, mau belanja, nunggu 3 bulan. Tetapi ada sekolah yang meminjamkan. Saya tidak menutup mata ini. Meminjamkan. Tetapi kan lucu seorang pekerja profesional dipinjami gajinya, Mbak. Seharusnya pemerintah daerah itu hadir melalui APBD-nya 4,6 triliun untuk memanusiakan mereka. Saya kira bukan beban yang begitu berat lah ya, dengan 4,6 triliun, dengan silva yang berlebih-lebih. Daripada berlebih-lebih, Mbak, kita perlu hanya sedikit saja. Sudah dihitung itu kok semuanya dengan DPR. Saya kira sangat gampang. Toh nanti ketika mendapat SK, juga tidak memberatkan kepada bupati. Mereka bisa mengusulkan sertifikasi. Dengan sertifikasi bisa mereka mendapat tunjangan sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen. Pasal 14 ayat 1. Mereka juga harus mendapatkan tunjangan, Mbak. Nah, selama ini mereka hanya mendapat gaji pokok. Padahal sudah di Undang-Undang Guru dan Dosen, guru itu tidak hanya mendapatkan gaji pokok, tapi tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, tunjangan khusus. Bayangkan guru-guru, saudara-saudara saya yang mengajar di perbatasan ini, mereka mengajar di daerah-daerah khusus, tidak semua orang mampu. Tapi mereka itu jangankan tunjangan khusus, Mbak, boleh ditanya. Gaji pokoknya saja tidak manusiawi. Saya ini punya data, Mbak. Saya tidak mau dibilang hoax. Saya sebutkan ini ya. Yuni Ismawati, SDN Jamintoro 2. Gajinya 400.000. Pengabdiannya 18 tahun. Dia statusnya K2. Ini berada di daerah khusus. Ada lagi Budi Raharjo, SDN Jamintoro 3. 15 tahun pengabdiannya. Mereka hanya digaji 300.000. Tidak dibayar tiap bulan. Anda akan dibayar tiap bulan, dipinjami oleh sekolah. Jadi kalau memang bupati tidak percaya guru-guru ini digaji di bawah kuli bangunan, silakan datangi mereka. Makanya saya bacakan di sini. Bahkan ada ini, Mbak, yang paling lucu ini. Kalau mereka bupati beralasan itu di luar Jember. Ini di dalam Jember ini, punya KTP Jember. Ferdian Wibowo Sakti. Ini pengabdiannya 16 tahun. Di SDN Curah Takir 3, saya hadirkan hari ini. Dia itu digaji 200.000. Itu pun baru Juli dia mendapatkan. Jadi mulai ada SP 2017 tidak menerima SP mereka. Sampai sekarang orangnya ada, tidak menerima SP. Artinya apa? Tidak ada keseriusan bupati menata pendidikan ini. Kalau memang serius, ditatalah. Wong di kabupaten sendiri banyak ratusan yang tidak mendapat SP. Kita punya data, Mbak, bahwa nomor teleponnya guru ada di kita itu. Jadi jangan dibilang huwak-huwak. Justru bupati itu berterima kasihlah kepada saya dan saudara Pak Abror. Sudah diambil datanya. Seharusnya ditindaklanjuti. Apa benar itu? Begitu. Cukup miris jika melihat nasib dari para GTT dan PTT yang ada di Kabupaten Jember ya. Nah, Mas Abror, sampai saat ini berapa persen menurut Anda dari GTT dan PTT yang Anda perjuangkan sampai akhirnya mendapatkan kesejahteraan, Mas Abror? Artinya begini, Mbak, kalau dibilang persen, saya katakan 100% belum sejahtera. Karena pakem kami, asosiasi dan aktivis adalah SK dan UMK daerah. Artinya sampai saat ini, apalagi yang sudah disampaikan Saudara Ilham barusan, PTT, ex-UPTD, itu sampai sekarang belum tersentuh sama sekali. Bahkan SP pun tidak dapat. Apalagi yang di luar kabupaten. Beliau itu sudah benar-benar mengabdi. Profesional, sarjana, dan buktinya sudah ada, siswa-siswinya ada yang menjadi
TNI Polri, ada yang karyawan, itu sudah terbukti. Tapi kenapa di daerah yang sama, di tanah yang sama, ada suatu pemisah antara kabupaten satu yang kabupaten lain? Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesianya di Kabupaten Jember ini? Artinya bagaimana? CPNS kabupaten lain itu boleh ikut di Kabupaten Jember. Tapi kenapa di luar kabupaten itu tidak tersentuh? Alasannya KTP di luar kabupaten. Saya ini orang Sumber Baru, Mbak. Saya paling tahu karena saya berbatasan dengan Lumajang. Saudara kami sudah hadir di sini, antara 7 orang ini siap memberikan memberikan bukti kepada Suara Indonesia apabila ini dikatakan hoax. Silakan Bupati datang hari ini, monggo wawancara langsung dengan teman kami. Mungkin saya katakan kembali lagi pada berapa persen sampai hari ini, saya katakan 100% belum selesai. Karena pakem kami adalah SK, UMK, dan BPJS yang aktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan pembahasan masih seputar GTT dan PTT di Kabupaten Jember setelah jeda pariwara berikut ini.